Kaizen trader itu sebenarnya apa sih? Yang dimaksud dengan Kaizen itu apa? Kaizen itu artinya, kalau aku bikin gampang, Kaizen itu artinya adalah improvement yang sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Kenapa aku bawain tema tentang Kaizen trader ini? Penting banget tema tentang Kaizen trader ini. Banyak banget orang yang di awal kepengen jadi trader yang berhasil atau investor yang berhasil, itu langsung kepengen banget karena antusias apalagi kalau masuknya di market bullish kayak saya dulu saya masuk di tahun 2007, terus antusias banget, pengen cepet banget untung, dan ternyata memang cepat untungnya waktu itu. Jadi aku sempat deposit duit dulu gitu, sempat deposit terus, nambahin terus karena cuan terus gitu. Jadi market yang waktu itu tahun 2007 itu tidak terlalu mendidik saya secara strategi, secara mental, nggak terlalu ngedidik. Bahkan saya malah mulai banyak dididik oleh market itu di tahun 2008. Ya, jadi Kaizen trader artinya adalah kita pelan-pelan menata di depan, kemudian hasilnya nanti akan cepat banget. Nah, Kaizen itu ada 5S ya, ada 5S prinsipnya. Yang pertama adalah Seiri. Seiri itu artinya apa? Seiri itu artinya adalah sort atau eliminate. Artinya apa sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengeliminasi hal-hal yang nggak gitu penting yang kita lakukan supaya pekerjaan kita bisa maksimal. Nah, kalau dalam trading gimana untuk Seiri? Prinsip Seiri yang pertama ini adalah kita harus bisa mengeliminasi saham-saham apa yang kita tidak akan tradingkan. Contohnya adalah hari ini saya eliminate saham-saham yang di bawah nominal 100. Kemudian saham-saham yang likuiditasnya kecil atau gampang berubah likuiditas secara drastis. Biasanya likuiditas kecil banget terus tahu-tahu naik. Kemudian saham yang sempat berada di angka 50 tahun ini, 50 rupiah, itu aku eliminate. Nah, itu prinsip Seiri yang pertama. Terus kemudian kita bisa juga eliminate di pilihannya saham papan utama. Ada yang tanya, boleh nggak kalau pemula tradingnya di saham LQ45? Sebenarnya aku nggak boleh, nanti topik ini boleh disinggung di SODV, boleh aku akan bahas lebih dalam di SODV ya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah ngebatasin trading itu harus blue chip atau second liner, nggak pernah. Tapi tetap kita harus punya satu filter, eliminate gitu. Nah, kalau untuk pemula, bolehlah kalau misalkan mau LQ45 batasnya. Kalau mau diperlebar di saham papan utama. Nah, tadi aku ada eliminate untuk saham di bawah 100, kemudian saham yang tahun ini sempat masuk angka 50 rupiah, kemudian di saham papan utama, kemudian aku kalau bisa eliminate lagi adalah saham-saham yang baru IPO beberapa hari gitu. Nah, jadi kalau perusahaan yang baru IPO beberapa hari itu memang menggiurkan ya, naiknya kencang, turunnya juga nggak terprediksi kadang-kadang. Secara teknikal, fondasi teknikalnya belum ada. Secara fundamental belum ada juga gitu, paling cuma prospektus. Nah, itu prinsip Seiri gitu. Kemudian yang kedua ada prinsip Seiton, bukan setan tapi Seiton. Prinsip yang kedua untuk Kaizen adalah Seiton atau set in order kalau bahasa Inggrisnya. Nah, Seiton ini bahasa Jepang ya, correct me if I wrong untuk ngomong lafalnya. Artinya apa sih set in order? Artinya adalah organize. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, prinsip Seiton ini artinya adalah memastikan bahwa semua hal yang kita lakukan itu organized. Ya, kayak naruh barang misalkan tempatnya di situ ya di situ, barang tuh ada tempatnya sendiri gitu. Terus kemudian penyusunan kayak misalkan Anda punya bisnis e-commerce, itu menata barang di gudang gimana. Nah, di saham itu juga penting banget prinsip Seiton atau set in order, organize ini. Organize artinya gimana? Kalau di saham ini artinya adalah money management. Berapa banyak jumlah saham yang kita boleh punya? Ada yang modalnya dihabisin buat satu saham aja, cepet cuannya, tapi nanti kalau rugi juga jadi berasa banget. Boleh nggak sih kalau cuma ditaruh di satu saham aja, asalkan Anda udah siap dengan cut loss, itu nggak masalah. Murid saya banyak yang pakai cara ini, padahal saya nggak pakai cara itu. Jadi kalau murid-murid saya yang pakai cara ini, mereka alumni workshop Super Trader, pakai cara ini, mereka tuh kasih testimoni sangat-sangat
luar biasa gitu, kayak testimoninya bisa beli rumah, beli mobil, bisa umrohin keluarga kayak gitu. Setelah punya usut saya tanya, ternyata perbedaannya adalah di money managementnya. Mereka pakai untuk satu saham aja. Cuma di sini aku perlu kasih note, cara seperti ini dia udah terbiasa dan udah berani dengan yang namanya stop loss, itu nggak masalah sama sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk prinsip Seiton atau prinsip organize ini, money management ini, aku boleh kasih kalau teman-teman masih pemula 5-10 saham boleh. Di bawah 5 nanti teman-teman nggak bisa belajar, nggak bisa explore kalau terlalu sedikit jumlah sahamnya. Padahal kan salah satu cara supaya kita bisa berhasil adalah dengan tidak takut salah, dengan berani mencoba. Nah, bagaimana caranya kita mencoba kalau jumlah pilihan sahamnya terlalu sedikit gitu. Nah, kalau misalkan kita punya 5 atau 10 saham, itu boleh digunakan prinsip seperti itu. Nah, kemudian sekarang gimana dong cara membatasi kerugiannya gitu? Dengan cara nominalnya diatur. Misalkan satu saham, kalau biasanya satu saham 10 juta, modal 100 juta. Jadi 10 saham, satu saham 10 juta. Nominal bisa setengah dulu, 5 jutaan kalau marketnya lagi kayak gini. Nah, itu adalah prinsip Seiton atau set in order. Sido tadi aku udah bahas, Bu Lina. Terus kemudian ada Seiso, prinsip yang ketiga, S yang ketiga. Jadi ada 5 S ya dalam prinsip Kaizen ini. Seiso atau Shine. Shine ini artinya apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Kita being proaktif untuk menjadikan workplace atau area kerja kita itu menjadi clean and orderly, ya, clean and orderly. Simple aja, bersih-bersih, ngepel, ngelap, dan seterusnya. Kalau di dalam portfolio saham kita itu gimana? Aku belajar dari teman-teman yang di fund manager, cara mereka untuk mengatur portfolio adalah dengan rebalancing. Rebalancing kalau teman-teman di fund manager mungkin mereka nggak akan melakukan setiap hari. Rebalancingnya mereka lakukan mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setiap 1 tahun gitu. Atau mungkin setiap kali ada pergantian indeks LQ45 isinya ganti, nah itu mereka rebalancing. Ada perubahan dari MSCI Index itu bisa rebalancing juga. Nah, kalau untuk trader yang perlu dilakukan adalah cleaning portfolio. Jadi kadang-kadang kita cleaning portfolio untuk mengurangi atau membuang saham-saham yang kadang gini teman-teman, kemarin itu kejadiannya di Mtrade banyak saham yang dia turun banget itu enggak, jadi breakdown enggak, tapi sideways kelamaan. Jadi kadang-kadang kita buang juga saham-saham kayak gini, posisi yang sideways kelamaan. Contohnya salah satunya tuh Bull tadi ya, jadi sideways kelamaan gitu. Nah, itu adalah prinsip Seiso atau Shine. Kemudian berikutnya adalah Seiketsu atau standardize ya. Jadi prinsip yang keempat Seiketsu. Nah, ini bagus banget sebenarnya, create a set of standard ya untuk proses. Intinya create system. Nah, kalau sistem kita gimana? Oh, sistemnya untuk value investor misalnya, biasa aku ajarin kalau investasi ada ngikutin rumusnya, nomor 1 bisnis model, 2 manajemen, 3 profitabilitas, yang keempat valuasi. Nah, valuasi ini bisa ngelihat valuasi perusahaan ini dia paling murah di dalam 5 tahun terakhir. Asalkan nomor 1 udah lolos dulu. Nah, itu namanya sistem atau standardize. Kemudian kalau untuk trader misalkan super trader itu standarnya gimana, sistemnya gimana? Sideways panjang dengan volume transaksi yang konvergen, kemudian breakout volume tinggi. Nah, itu namanya standar. Jual lagi kalau pas dia breaking down dari supportnya, itu namanya standar. Prinsip yang kelima adalah Shitsuke. Shitsuke itu sustain artinya. Sustainable, terus menerus, over and over ya. Jadi over and over. Kalau saya permudah bahasanya sebenarnya disiplin, itu aja sih ya. Jadi bahasanya disiplin untuk Shitsuke ini. Jadi apa yang kita udah jalani sedikit demi sedikit itu lama-lama akan jadi prinsipnya seperti bola salju. Aku cuma mau pesan buat teman-teman semuanya di sini, semua hal besar itu berawal dari hal kecil. Aku sering cerita tentang Tortoise and the Hare. Aku suka banget cerita ini ya, very inspiring banget. Tapi ketika aku cerita tentang Tortoise and the Hare, lomba lari, itu ada beberapa teman yang nggak setuju dan bilang
nggak mau aku jadi tortoise gitu. Kenapa? Aku maunya jadi the hare yang cepatnya konsisten terus menerus. Nah itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau kita terburu-buru, fokus pada hasil aja dan maunya cepat-cepat, kita akan kecapean. Kenapa? Karena kita set ekspektasi terlalu tinggi. Orang yang set ekspektasi terlalu tinggi itu nggak embrace mistake. Ya, jadi kalau kita set ekspektasi ingin mendapatkan keuntungan di pasar saham itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Realitanya Anda masih pemula. Realita kedua, marketnya masih belum bergairah. Marketnya bulan September, Oktober arahnya masih turun. Nanti set ekspektasi terlalu tinggi pasti akan kecewa dan kecapean. Jadi better kita nge-flow dulu, dance with the market, kita lihat trennya gimana. Kalau kita tahu IHSG masih bisa terkoreksi ya nyantai dulu aja lah, pelajari dulu gitu. Peluang selalu ada tiap hari, jadi nggak usah takut kehilangan saham. Aku ulang lagi, yang pertama adalah SEIRI, artinya short atau eliminate. Kalau aku eliminate saham-saham yang di bawah 100, saham-saham yang tahun ini sempat kena angka 50 atau saham gocap. Kemudian yang likuiditasnya kecil, saham yang di luar papan utama. Kemudian aku eliminate juga saham-saham yang baru IPO, itu aku nggak tradingkan juga karena biasa likuiditasnya masih belum bagus banget. Yang kedua, Seiton atau set in order, bukan setan. Seiton artinya organize, money management, jumlah saham diatur, nominalnya juga. Aku udah sering banget ngebahas tentang ini di seminar online diskon Vaganza kemarin tanggal 29 Agustus tuh ada juga, dan bahkan Sabtu kemarin aku buat khusus money management untuk investing. Kemudian yang ketiga, shine, seiso. Yang ketiga seiso atau bahasa Inggrisnya artinya shine, artinya tuh bersih-bersih. Kalau teman-teman di fund manager investment ini yang gede gitu, fund manager, asset management, mereka rebalancing portfolionya setiap beberapa bulan atau mungkin setahun sekali. Nah kalau trader itu adalah cleaning saham-saham yang mungkin rugi atau saham yang nggak rugi tapi juga sideways terus gitu. Sideways-nya berapa lama? Tadi ada pertanyaan, sideways-nya berapa lama? Tergantung pattern juga ya, tergantung pattern dan tergantung nggak bisa ngomong berapa lama. Mungkin lebih dari 2 bulan sideways, kalau nggak ada tanda-tanda breakout itu bisa keluar. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Seiton, Seiso, yang keempat, Seiketsu, standardize, when to buy and sell. Kalau tadi aku ada ajarin tentang value investing caranya gimana. Kalau super trader, sideways, volume convergent, breakout, volume tinggi.